kita mulai pembelajaran hari ini, ayo Ija kita berdoa dulu, tangannya di atas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqna tibaa wa arinal tinaba wa Ulangin. Sebelum kita mulai belajar, ayo mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Lahi robbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu nasional, nyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, menyayangi tumbuhan. Jija di rumah punya tumbuhan nggak? Apa aja tumbuhan yang Jija punya? bunga Bunga apa? bunga mawar, Bunga mawar, terus? bunga melati, bunga matahari. Wah, banyak ya. Ibu di sini ada langkah-langkah merawat tanaman. Yang pertama itu menggunakan media yang tepat. Kalau kita merawat bunga, merawat tanaman, kalau dia nggak tepat, tanaman itu bisa mati, bisa rusak. Yang kedua, memperhatikan airnya. Kita nggak bisa kalau misalnya bunga mawar itu tiap hari disiram air, bunga-bunga tanaman itu disiram air, dia tuh bakal rusak, bukannya tambah subur malah tambah rusak karena dia terus-terusan terkena air. Dikena air itu secukupnya. Pilih tanaman yang tepat. Yang ketiga, pilih tanaman yang tepat. Contohnya tuh kayak misalnya di rumah Jija itu tuh udaranya dingin atau panas atau kemarau. Dilihat tanaman yang cocok untuk di daerah di tempat Jija. Perhatikan kelembapan udaranya. Kelembapannya tuh kayak di dalam potnya tuh diperhatikan, busuk nggak di bawahnya, kayak gitu. Ganti pot secara terus menerus. Jadi itu bunga tuh jangan di satu pot aja. Yang ke-6 itu ganti pot. Bunga tuh kayak harus diganti pot, kayak misalnya di paper bag dipindahin ke pot bunga, besoknya kalau udah gede dipindahin ke pot bunga yang lebih besar. Yang ke-7 selalu dibersihkan tanamannya, kan biasanya banyak tuh rumput-rumput, jadi harus dibersihkan. Jadi ada berapa Cija? Ada 6 cara. Di sini Ibu ada dongeng.
tentang petani dan anak harimau. Ini untuk Jija. Coba ibu dulu yang baca ya, nanti habis itu Jija baca ya. Dongeng petani dan harimau. Pada zaman dahulu kala, di dataran tanah Jawa, Pulau Jawa masih diliputi hutan belantara yang lebat. Jumlah manusia menghuni Pulau Jawa kala itu masih sedikit hingga mereka hidup terpencar ke segala penjuru. Dengan berkelompok untuk membangun peradaban Alkisah, ada sebuah desa kecil yang sangat subur. Desa itu terletak di tengah-tengah persawahan. Itu berguna agar desa mereka tidak langsung berbatasan dengan hutan, sehingga mereka aman dari hewan-hewan buas yang berkeliaran. Dan sawah-sawah mereka terbatas langsung dengan hutan, maka ketika mereka menggarap sawah, mereka juga harus waspada dari bahaya sergapan hewan buas. Di antara hewan-hewan buas yang paling ditakuti adalah harimau, karena sudah sering memakan korban. Di desa itu tinggallah seorang kakek terkenal dengan baik hati dan ramah yang bernama Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau bukan hanya karena keramahannya, sifatnya yang arif dan bijaksana sehingga dijadikan patokan ketika ada perselisihan. Itu bukan suatu hal yang aneh, karena Ki Maulana adalah seorang penyiar agama. Beliau datang ke desa itu untuk menyebarkan ajaran Islam yang beliau bawa. Beliau mengajarkan bukan hanya lewat nasihat dan ucapan, beliau juga memberikan contoh teladan dengan tingkah laku. Pada suatu pagi, Ki Maulaya berangkat ke sawah seperti biasa. Dibawa cangkul dan sebungkus bekal. Sampainya di sawah, Ki Maulaya pun melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan ketika hari beranjak sore, Ki Maulaya pun bersigap pulang. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Itu adalah suara binatang yang dia paham betul, dan sepertinya binatang itu sedang dalam masalah dan butuh pertolongan. Ki Maulaya pun mencari dari mana asal suara itu, dan dia pun menemukan sebuah lubang jebakan, dan dilihatnya di dalam lubang itu ada 3 ekor anak harimau yang terjebak tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Terjadi pergaulatan dalam batinnya. Satu sisi dia kasihan pada hewan itu dan ia ingin menolongnya, tapi pada sisi lain ketakutan juga menyelimuti hatinya. Akhirnya setelah beberapa terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Gumangnya meneguhkan hati, kemudian masuk ke dalam lubang. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Tapi baru saja dia sampai, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah sosok harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 harimau yang ia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Rasa takut telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi dia mencoba mengendalikan diri, dan yang ada di pikirannya saat itu hanya pasrah dengan kehendak Sang Pencipta. Dia pun mencoba menenangkan diri dan menekankan rasa takutnya. Aku tidak berniat menyakiti anak-anakmu. Aku hanya mencoba menolong mereka, katanya dengan bibir gemetar. Apakah kamu akan membalas kebaikanku dengan memakanku? Katanya Ki Maulaya. Aku ikhlas jadi santapanmu, tapi satu perjanjian, jangan pernah kau ganggu anak cucu dan ke semua keturunanku. Sebagai balasan aku selamatkan keturunanmu hari ini. Ki Maulaya pada harimau itu. Tapi tak ada tanda-tanda harimau itu akan menerekamnya. Harimau itu hanya mendekati sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Setelah mengalami kejadian yang mengerikan itu, Ki Maulaya pun meneruskan perjalanan pulang. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah, menjaganya dari hewan-hewan buas di hutan, dan ketika Ki Maulaya mengadakan sebuah acara, pasti dia menemukan seekor rusa yang ditaruh di depan pintunya. Rusa itu tidak mati, hanya terlihat bekas luka gigitan di kakinya sehingga dia tak bisa jalan lari. Dan Ki Maulaya tahu kalau itu adalah hak kiriman dari harimau sahabatnya.
Sampai ketika Ki Maulaya sudah wafat, terkadang warga masih sering melihat harimau yang berkunjung ke rumah Ki Maulaya. Harimau itu hanya duduk sebentar di pelantaran kemudian kembali ke dalam hutan. Entah itu induk harimau yang menjadi sahabat Ki Maulaya dulu atau anak turunnya. Tapi yang pasti anak cucu Ki Maulaya tak lagi heran jika pagi-pagi membuka pintu mereka temui seekor harimau yang tidur di pelantara. Dan bagaimana perjanjian Ki Maulaya dan induk harimau, anak cucu dan keturunan Ki Maulaya tak pernah ada yang dilukai dan lagi dimangsa oleh harimau. Ada apa yang diyakini Ki Maulaya kini terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dari dongeng yang ibu bacakan tadi, siapa yang ditolong oleh Ki Maulaya? Yang ditolong Ki Maulaya siapa? Harimau. Harimau yang terjebak di dalam lubang. Apa yang diberikan harimau kepada Ki Maulaya saat Ki Maulaya mengadakan pesta? Seekor rusa. Coba Jija baca sedikit tentang dongeng petani dan harimau. Daripada suatu pagi Ki Maulaya berangkat ke sawah. Daripada suatu pagi sini. Pada suatu pagi Ki Maulaya berangkat ke sawah seperti hari biasa. Dia membawa cangkul dan sebungkus bekal. Sesampainya di sawah, Ki Maulaya pun melakukan kegiatan seperti biasa. Dan ketika hari beranjak sore, Ki Maulaya pun bersiap pulang. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Itu adalah suara binatang yang dia paham betul. Dan sepertinya binatang itu sedang dalam masalah dan butuh pertolongan. Ki Maulaya pun mencari dari mana suara itu berasal, dan dia pun menemukan sebuah lubang jebakan, dan dilihatnya dia dalam lubang itu ada 3 ekor anak harimau yang terjebak tak biasa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun. Sejenak terjadi pergulatan dalam hatinya. Satu sisi dia kasihan pada hewan itu dan ingin menolongnya, tapi pada sisi lain ketakutan juga menyelimuti hatinya. Akhirnya setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, berhenti. Pesan moral yang terkandung dalam dongeng petani dan harimau itu adalah, coba bacakan kembali. Pesan moral yang terkandung dalam petani dan harimau adalah karena kebaikan pasti jangan ragu untuk menyebar kebaikan, bahkan pada musuhmu sendiri, karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Setelah membaca dongeng petani dan harimau, apa yang
yang Jija dapat dari dongeng itu? Apa yang Jija dapat dari dongeng itu? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kita nggak boleh membeda-bedakan, kayak misalnya ada teman yang minta pertolongan, itu kita nggak nolongin. Ada binatang yang minta pertolongan, nggak kita tenangin, nggak kita tolongin. Karena kebaikan bakal dibalas dengan kebaikan. Suatu yang baik akan berujung dengan baik. Di sini juga Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kayak misalnya seni rupa. Seni rupa itu apa menurut Jija? Seni rupa adalah bentuk perwujudan dapat dilihat dan diraba, di mana wujudnya terdiri dari unsur rupa berbentuk titik, garis, bidan, dan ruang. Apa contoh seni rupa? Seni rupa murni itu fine art, merupakan karya seni yang diciptakan dengan tujuan untuk dinikmati saja, tidak dimaksud untuk kepentingan seperti lukisan, patung, grafik, relief, mozaik, dan masih banyak lagi. Jadi itu seni rupa itu contohnya seperti lukisan. Kan lukisan itu cuma untuk kita nikmatin aja, nggak lebih dari itu kan. Kayak bisa juga lukisan itu kayak menggambarkan sesuatu, kayak misalnya dia melukis tentang gunung, itu kan menggambarkan sesuatu pemandangan yang ada di alam kita. Kayak misalnya patung itu emang untuk dinikmati kadang kan, tapi juga ada manfaatnya, seperti kayak membuat patung yang bawa kandinya tuh bisa diisi air buat ngisi kolam ikan kayak gitu, buat perairan ikan, dan masih banyak lagi ya manfaatnya ya. Menggunakan garis dan warna yang cocok untuk seni rupa fine artnya, seperti kayak melukis itu harus cocok dengan gambarnya, kayak memberikan warna, bentuk, dan titik-titik di tempat yang tertentu. Setelah itu di situ ada lagu. Di situ ada lagu naik ke puncak gunung. Coba nyanyiin Jija. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Di sini Ibu ada soal, tolong Jija kerjain ya soalnya. Bawa pulpen nggak? Bawa ya. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan soalnya ya.
Ibu lihat. Buka sini dulu ya. Jija bawa buku kan? Ini ada buku ini, coba Jija tuliskan kegiatan Jija sehari-hari di rumah ya. Ngapain aja dari bangun tidur sampai malam ya. Udah, coba Cija bacain. Kegiatan setiap hari. Memberesi tempat tidur, Terus? menyapu, mengepel, mencuci piring. Terus? Udah Bu. Udah? Ya. Yaudah, taruh bukunya di itu. Sini kumpulin sama ibu bukunya. Sepertinya kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, gimana pembelajaran hari ini menurut Jija? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana perasaan Jija? Lebih suka menulis, membaca, atau apa? Menulis. Menulis karena kenapa Jija suka menulis? Karena suka aja. Karena suka. Dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa aja? Seni rupa, mendongeng, dan Mendongeng. membuat kegiatan sehari-hari. Oke. Sebelum pulang, kita nyanyi lagi ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Yuk, sebelum 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terus sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai dalam hati aja ya. Selesai. Yuk, salam. Hati-hati ya Jija. Ya.